231 peningkatan. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Luo Feng, aku sudah memilih apapun yang perlu kita beli dari daftar. Aku akan segera mengirimkannya ke buku catatanmu. Babata hanya butuh sekitar 1 detik untuk menjawab. Cepat sekali. Luo Feng terkejut. Aku hanyalah AI tingkat tertinggi, AI yang hidup. Kecepatan pemrosesanku tentu saja cepat. Suara Babata di kepala Luo Feng terdengar sangat pelan. Di ruang kerja, Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat Jia Yi. Jia Yi yang sedang mengangkat cangkir tehnya menyadari tatapannya dan tertawa. Jangan khawatir. Ada banyak sekali informasi yang harus disaring, mungkin butuh waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Luo Feng, jangan terburu-buru. Sambil berkata demikian, ia berjalan ke rak buku terdekat untuk mengambil buku dan mulai membaca. Luo Feng hanya bisa memaksakan tawa. 3 hingga 4 jam. Orang normal akan butuh waktu lama untuk membaca data, namun, menyaring data penting dan membuat pilihan semuanya dilakukan oleh Babata AI yang hidup. 1 detik sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikannya. Jika aku mengatakan padanya bahwa aku sudah selesai, dia akan menganggapku monster. Aku hanya perlu menunggu beberapa jam. Luo Feng menggerakkan tetikus, membuka berkas yang dikirim oleh Babata. Berkas itu terbuka. Itu adalah daftar terperinci barang-barang yang akan dibeli. Begitu banyak. Luo Feng terkejut. Jumlah barang-barang peradaban kuno dalam daftar pembelian itu sangat banyak, begitu banyaknya sehingga 10 kapal penumpang besar tidak mungkin dapat mengangkut semuanya. Babata, kita menukar begitu banyak barang. Tanya Luo Feng. Apakah banyak? Tidak banyak sama sekali. Babata berkata, apa yang sedang kita coba lakukan? Kita sedang mencoba membangun pesawat ruang angkasa. Dalam kondisi yang sangat miskin seperti ini, untuk membangun sebuah kapal yang mampu menjelajah alam semesta, yang mampu melakukan perjalanan dari satu galaksi ke galaksi lain. Hanya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk badan kapal saja sudah membutuhkan banyak bahan. Paduan alami bumi hampir tidak cocok untuk kapal seperti itu, kita hanya bisa mengandalkan sisa-sisa seperti itu. Luo Feng tiba-tiba mengerti. Agar sebuah kapal dapat terbang di alam semesta, kapal itu harus sangat berat. Itu pasti membutuhkan banyak bahan. Sisa-sisa dan bahan-bahan itu tidak sepadan. 1 kristal mulia dapat ditukar dengan bahan-bahan yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Babata tidak sepenuhnya puas. Itu di alam semesta. Bumi berbeda. 3 jam kemudian. Jia Yi, aku sudah membuat pilihan. Luo Feng menyerahkan buku catatan digital itu, menghadap layar ke Jia Yi. Ini adalah daftar pertukaran. Oh, itu cepat sekali. Jia Yi tersenyum sambil mendekatkan kursinya ke meja. Ia mulai memeriksa daftar barang yang akan ditukar dengan hati-hati, dan terkejut saat akhirnya membacanya. Luo Feng, mengapa kau membeli semua sisa kapal ini? Sisa kapal kuno ini sudah rusak selama bertahun-tahun, dan juga sudah dipisahkan oleh berbagai negara yang mengambilnya. Sisa kapal yang kita miliki, banyak yang sudah dibongkar, kau menginginkannya. Ya, Luo Feng mengangguk. 1, 2, 3. Jia Yi melihat daftar itu, ia memang sangat terkejut. Awalnya ia mengira Luo Feng akan membeli beberapa peralatan khusus, tetapi ia menyadari tidak ada satu pun peralatan yang dibeli. Luo Feng hanya membeli berbagai jenis sisa kapal, atau potongan-potongan. Beberapa potongan terbuat dari bahan yang sangat keras, bukan sesuatu yang bisa dipotong oleh alat-alat di bumi. Sisa kapal itu sendiri, hanya beberapa yang bisa dibedah juga. Pesananmu sangat besar, sisa kapal ini beratnya lebih dari 800 ton. Jia Yi menatap Luo Feng, sebenarnya, harganya tidak diketahui, sebagai bahan untuk mesin dan fakta bahwa kita tidak dapat merusaknya. Jauh lebih kuat daripada bahan kelas SS kita. Jadi harganya, Jia Yi, itu hanyalah sisa-sisa, jangan terlalu brutal. Luo Feng tertawa, tidak seorang pun di bumi yang tahu bagaimana menangani sisa-sisa ini. Karena tidak dapat digunakan, maka itu sama saja dengan tidak berharga. Sebenarnya, aku cukup yakin aliansi SDM dan negara-negara lain juga memiliki beberapa sisa. Alis Jia Yi terangkat. Benar, sisa-sisa kapal kuno berlimpah di berbagai negara. Seperti Hong dari Dojo of Limits, seluruh markas besar adalah kapal pengangkut antar bintang yang besar. Untuk mengatakan itu berharga, bahan-bahan kapal ini memang unik dan tak ternilai. Namun,
Itu juga tidak berharga karena manusia tidak dapat memotong atau menggunakan bahan-bahan ini, dan bahan-bahan yang tidak dapat digunakan sama saja dengan tidak berharga. Sisa-sisa dan bagian-bagiannya jika dijumlahkan menjadi lebih dari 5.000 ton. Jiayi menatap Luo Feng, bahkan jika itu hanya sisa-sisa dan tidak berharga, dengan berat sebanyak ini dan begitu banyak sisa-sisa kuno, bagaimana dengan ini, 3 kristal mulia? Luo Feng tetap diam. Babata mengamuk dengan marah di dalam kepalanya, 5.000 ton sampah. Itu tidak berarti apa-apa, satu kapal induk bumi saja beratnya beberapa puluh ribu ton. Sebuah kapal alam semesta kecil yang beratnya beberapa puluh ribu ton sangatlah normal. Satu kristal mulia, di alam semesta, dapat dengan mudah ditukar dengan 10 kapal ruang angkasa kecil. Untuk ditukar dengan sampah, bahkan jika itu 100 juta ton tidak berarti apa-apa, untuk 3 kristal utuh. Dia pasti benar-benar berpikir kristal itu seperti sayuran. Petik 2. Itu terlalu mahal. Luo Feng menggelengkan kepalanya. 5.000 ton material kuno, kata Jiayi. Markas besar dojo kita, menurutmu seberapa berat pesawat luar angkasa besar itu? Luo Feng menatap Jiayi, itu adalah pesawat luar angkasa yang panjangnya lebih dari 10.000 meter. Satu pesawat pengangkut antar bintang, panjangnya lebih dari 10.000 meter. Jika ditimbang, beratnya pasti lebih dari 100 juta ton. Apakah itu berarti kapal itu bernilai puluhan ribu kristal? Luo Feng menatap Jiayi. Itu bukan perbandingan yang bagus. Jiayi berkata, itu markas besar Dojo of Limitsmu. Selain itu, bahkan tidak mungkin untuk membelah kapal besar itu. Baiklah, bagaimana dengan 2 kristal? Kata Luo Feng. Luo Feng, apa kau bodoh? 2 kristal, menurutku satu saja sudah terlalu banyak. Babata berteriak dalam benaknya. 2 kristal. Jiayi menatapnya, sebelum menganggukkan kepalanya, baiklah, aku akan menunjukkan rasa hormatku padamu, 2 kristal itu. Aku akan mengatur agar anak buahku mengangkut sisa-sisa yang beratnya lebih dari 5.000 ton ke Yangzhou. Jiayi sangat senang, sisa-sisa ini telah terbengkalai, tidak dapat digunakan. Mereka tidak berharga jika hanya ditaruh di sana. Dapat menukarnya dengan 2 kristal mulia adalah transaksi yang bagus. Awalnya ia berpikir bahwa hanya mendapatkan 1 kristal saja sudah cukup bagus. Luo Feng, di mana aku harus menaruh bahan-bahan ini? Tanya Jiayi. Di hutan belantara di luar kota Yangzhou, aku akan menunjuk sebuah pabrik yang hancur di suatu tempat di hutan belantara sebagai gudang besar, kau dapat menaruhnya di sana. Luo Feng tersenyum. ... Setelah negosiasi selesai dan kedua belah pihak telah menandatangani perjanjian, Luo Feng memberikan 1 kristal sebagai deposit. Luo Feng, kau menjadi bodoh, 2 kristal untuk ditukar dengan 5.000 lebih ton sampah. Aku berani bertaruh bahwa bahkan dengan 1 kristal, Jiayi akan setuju. Babata sangat tidak puas. Di masa dan era ini, ketika negara-negara dan monster bertempur, akan ada banyak kerugian. Dengan memberikan 1 lagi, aku akan mendukung negaraku, kata Luo Feng. Babata tidak bisa berkata-kata. Hari kedua, Luo Feng duduk sendirian di kapal perangnya yang cerdas untuk mengunjungi Lady Isadora. Dari pihak Isadora, ia membeli lebih dari 9.000 ton sisa-sisa dan material. Namun kali ini, ia hanya menggunakan 1 kristal. Pertukaran ini mudah, namun transportasinya sangat sulit. Beruntung Hari Alliance memiliki banyak sisa-sisa dan material di Tiongkok sendiri, sehingga transportasi dengan kereta api memungkinkan. Bisnis telah selesai, namun barang akan membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk sampai. Pangkalan Jiangnan Kota Yangzhou, Distrik Mingyue. Ruang latihan di lantai 2 rumah Luo Feng. Ruang itu sudah dibagi menjadi 2 bagian, 1 untuk latihan dan 1 lagi untuk menaruh alat gravitasi kuno. Panjang alat itu 6 meter, tingginya juga 6 meter. Alat itu menembus langit-langit, jadi, untuk memasangnya, Villa Luo Feng harus direnovasi. Tanggal 13 Januari tahun 2059. Rumah Luo Feng, di dalam ruang gravitasi. 1-1000 kali gravitasi. Luo Feng melangkahkan kakinya pertama kali ke dalam ruang gravitasi. Ini sudah direnovasi. Buruk sekali. Babata memarahi. Ini adalah model ruang gravitasi tingkat dasar alam semesta. Spesifikasinya harusnya dari 0-1000 gaya gravitasi alam semesta. Sialan, lihatlah,
sudah direnovasi untuk menggunakan listrik bumi. Menggunakan listrik untuk memberi daya pada ruang gravitasi ini. Aku tidak tahu apakah kalian pintar atau bodoh. Ada apa? Luo Feng bertanya. Kamu bilang, gaya gravitasi alam semesta. Di alam semesta, satuan gravitasi adalah 8,89 kali lipat dari bumi. Artinya, satu satuan gravitasi standar alam semesta adalah 8,89 gram. Ruang gravitasi khusus ini seharusnya memiliki gaya gravitasi 0 sampai minus 8.890 gram, sekarang hanya memiliki gaya gravitasi 1 minus 1000 gram. Babata melanjutkan, aku tidak bisa menyalahkan kalian, penduduk bumi. Kalian tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk itu, bisa menggunakan listrik bukanlah hal yang buruk. Luo Feng mengangguk, ketika bumi menemukan peradaban kuno, mereka tidak menemukan apapun kecuali sisa-sisa. Dari dalam, mereka menemukan ruang gravitasi ini. Tanpa kekuatan yang cukup, mereka tidak punya pilihan selain merenovasinya untuk menggunakan listrik. Ini sudah dianggap sukses. Serahkan padaku, saya akan meningkatkan ruang gravitasi agar melampaui dirinya yang lama, sebelum menggunakan kristal daya C12. Ini dianggap sebagai sumber daya yang sangat baik yang bahkan peradaban yang lebih tinggi hanya dapat menggunakannya kadang-kadang. Saya simpulkan bahwa saya dapat mendorongnya hingga 0-90,000 kali gaya gravitasi bumi. Itu mungkin batasnya. Lebih dari itu dan ruang gravitasi itu sendiri tidak akan mampu menahannya. Babata berkata, tidak ada pilihan, itu seperti mobil di bumi, jika bahan dasarnya seperti itu, jika bergerak terlalu cepat, itu akan rusak. Jika saya mencoba untuk lebih meningkatkan daya sirkuit ruang gravitasi ini dan meningkatkan kemampuan dayanya, itu mungkin akan hancur. Luo Feng menyeka dahinya, sudah cukup, sudah cukup. Titik tertingginya adalah 90.000 kali gravitasi bumi. Itu tidak dapat dipercaya. Namun ketika dia memikirkan tentang pemandangan yang disaksikannya, dua petarung tingkat alam semesta bertarung di planet Katai Putih, Luo Feng menjadi tenang. Pemandangan itu saja, planet Katai Putih itu, memiliki gravitasi 300 juta kali lipat dari bumi. 90.000 kali lipat dibandingkan dengan 300 juta kali lipat, itu bahkan tidak layak disebut. Namun, bagi dirinya saat ini, itu lebih dari cukup. Di bawah kerja keras Babata dan kendali cerdasnya atas peralatan, hanya butuh 1 malam untuk merenovasi ruang gravitasi kuno itu sepenuhnya. Mulai hari ini, Luo Feng, kau akan berlatih di sini setiap hari. Latihan petarung, di ruang gravitasi. Pelatihan pembaca roh, juga di sana. Untuk seseorang sepertimu yang dasar-dasarnya belum cukup kuat, efeknya akan sangat bermanfaat. Oh, meskipun kau mungkin seorang penjelajah bintang level 1, otot dan tulangmu mampu menahan gravitasi yang lebih besar. Namun, jantung, hati, dan organ dalammu yang lain lebih lemah. Ini karena dasar-dasarmu tidak kuat, internal dan eksternalmu tidak seimbang. Jadi, kau akan mulai dari 100 kali gravitasi bumi. Ini akan membantu organ dalammu tumbuh lebih kuat dengan cepat. Di bawah perintah Babata, Luo Feng mulai mengerjakan fondasinya di dalam ruang gravitasi. Hari-hari pelatihannya baru saja dimulai. Dalam beberapa hari berikutnya, Hari Alliance dengan cepat mengirimkan sisa-sisa pesawat ruang angkasa peradaban kuno. Beberapa pecahan unik dikirim sekitar 100 km di luar kota Yangzhou. Semuanya disimpan di gudang besar di alam liar di luar. Tak lama kemudian, Babata memasukkan semua material ini ke dalam ruang penyimpanan virtual miliknya sendiri. Luo Feng memiliki cincin penyimpanan. Namun, Babata sendiri memiliki ruang penyimpanannya sendiri. Ruang penyimpanan tersebut hanya dapat menampung benda mati, tubuh, del. Ruang penyimpanan Babata jelas jauh lebih besar. Dia bahkan dapat memuat semua material, termasuk peralatan dan benar-benar mulai membangun kapal di dalam ruang tersebut. Mesin, sumber daya, del, semuanya tidak hidup, maka dimulailah pembangunan pesawat ruang angkasa di dalam penyimpanan spasial. Babata, seberapa besar ruang penyimpananmu? Luo Feng bertanya, sebelumnya, kamu benar-benar menyimpan kapal planet Yunmo di dalamnya, cincinku bahkan tidak dapat menyimpan kapal itu. Sekarang, kamu benar-benar telah menyimpan seluruh gudang dan mulai membangun kapal. Berapa banyak ruang yang ada di sana? Luo Feng sangat penasaran dengan harta karun pribadinya. Lebih besar dari milikmu. Babata terus terang dan terus terang.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan kapal? Tanya Luo Feng. 5 atau 6 tahun, kata Babata. Ya ampun, 5 atau 6 tahun. Bukankah kamu AI yang luar biasa, mengapa butuh waktu lama? Babata tidak puas, kita sedang membangun kapal untuk menjelajah alam semesta. Bukan model pesawat ruang angkasa. Selain itu, untuk membangun kapal dibutuhkan banyak peralatan yang sangat spesifik. Aku bahkan tidak punya peralatannya dan aku bekerja dalam kondisi seperti itu, membangun dari awal. Di bumi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangun kapal induk? Benda yang sedang aku bangun puluhan juta kali lebih sulit dan lebih rumit, 5 atau 6 tahun dianggap sangat cepat. Baiklah, aku tidak terburu-buru. Luo Feng tidak mendesaknya lagi. Benar, mendapatkan bantuanku untuk membangunnya adalah sebuah berkah. Kalau tidak, dengan teknologi bumi, entah itu 100 tahun atau 1000 tahun, kau hanya akan bisa memasuki ruang angkasa. Untuk melakukan perjalanan di galaksi Bima Sakti akan membutuhkan 100.000 tahun cahaya. Untuk melakukan perjalanan antar bintang, bumi tidak akan mampu membangun kapal seperti itu dalam 1000 tahun. Babata sangat bangga. Pengetahuan Luo Feng terbatas dalam hal itu, dia jelas tidak tahu apa yang terjadi dalam membangun kapal ruang angkasa seperti itu untuk perjalanan universal, berapa banyak rintangan yang terlibat dalam proses pembangunan. Ini adalah kapal ruang angkasa sungguhan, bukan model. 5 atau 6 tahun untuk menyelesaikannya sudah sangat cepat. Asteris 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 asteris. Sebagai puncak dari semua AI, Babata mampu dengan mudah membangun dukungan AI dasar untuk membantu membangun kapal. Semua ini sambil mengawasi pelatihan Luo Feng. Jangan berpuas diri, semua otot dan tulang penjelajah bintang level 1 mampu menahan gravitasi bumi 1000 kali lipat. Itu hanya karena organ dalammu lebih lemah, itu sebabnya kau harus mulai dari 100 kali lipat saja. Menggunakan 28 hari untuk terbiasa dengan gravitasi normal 1000 kali lipat bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Raungan Babata bergema di benak Luo Feng. Di dalam ruang gravitasi, tanpa mengenakan apapun kecuali celana dalamnya, Luo Feng berdiri tanpa alas kaki di ruang gravitasi, tubuhnya dipenuhi keringat, dengan sesekali tetesan keringat jatuh ke tanah. Layar di sampingnya menampilkan angka, 1088 gram. Melebihi lebih dari 1000 kali gravitasi normal, gaya tersebut bekerja pada seluruh tubuh Luo Feng, setiap otot dan setiap sel 28 hari untuk membiasakan diri memaksimalkan kekuatan dan pelatihannya sebagai prajurit penjelajah bintang. Setiap kali dia berlatih, dia menggunakan kristal mulia dan ini memungkinkan organ dalamnya meningkat dengan kecepatan yang ekstrim. Baiklah, waktunya hampir tiba. Serap kristal mulia, kata Babata. Luo Feng segera duduk bersila. Sebuah kristal muncul di tangannya. Bau harumnya secara alami membuat orang meneteskan air liur, di bawah induksi gen, energi mulai meresap ke tubuhnya dengan cepat. Energi kristal mulia berbeda dari energi genetik, energi kristal itu sangat murni. Sifatnya sangat tinggi, selain itu, ia dipenuhi dengan vitalitas. Dipenuhi dengan spiritualitas. Begitu ia meresap ke tubuh Luo Feng, tubuhnya mulai tumbuh hampir seperti tanaman kecil yang telah disiram, berevolusi dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, kesadarannya memasuki ruang virtual. Di bawah ajaran Babata, ketika kesadaran seseorang memasuki ruang, tubuh masih memiliki pikiran bawah sadarnya sendiri. Dengan pelatihan khusus, bahkan ketika kesadarannya memasuki ruang virtual, tubuhnya secara tidak sadar bekerja pada satu hal, menyerap kristal mulia. Mari kita mulai pelatihan petarung. Seni bela diri terlebih dahulu, mulai. Memulai latihan bela dirinya di dalam ruang virtual, di ruang itu, esensi tubuh Luo Feng mempertahankan level dewa perang awalnya, sama seperti saat ia berada di kamp pelatihan di ruang virtual. 5 bulan kemudian, senja, dengan pakaian dalamnya, Luo Feng berjalan ke ruang gravitasi, menutupnya di belakangnya. Babata, mari kita kerjakan kontrol hari ini. Bantu aku memindai, memeriksa kondisiku. Kata Luo Feng, mengambil inisiatif. Sepertinya seseorang sangat percaya diri. Babata tertawa aneh. Luo Feng tertawa. Dia mulai dengan menekan tombol di samping, menekan angka 1910. Gaya gravitasi di ruangan itu langsung meningkat dengan cepat. Ada dengungan pelan di ruangan itu. Pada saat yang sama, sejumlah besar gaya gravitasi mulai bekerja pada tubuh Luo Feng.
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam pada awalnya, lututnya sedikit ditekuk, sebelum berdiri tegak kembali. Fiuh, Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Sudah dimulai. Luo Feng menggunakan sedikit kekuatan untuk mengangkat tangan kanannya, saat dia menggenggam pecahan esensi tembaga bibrida. Pecahan ini, di bumi beratnya lebih dari 1 ton, dan di ruang gravitasi dengan 1910 kali gravitasi bumi, beratnya lebih dari 2000 ton. Dewa Perang bahkan tidak akan mampu mengangkatnya. Bahkan Luo Feng harus menggunakan sedikit tenaga. Untungnya gaya gravitasi hanya bekerja di dalam ruangan. Jika gaya gravitasi adalah 5 ton, maka tidak peduli seberapa kuat gaya di dalam ruangan, itu tidak memengaruhi apapun yang terjadi di luar. Bahkan jika gaya gravitasi naik hingga 10.000 kali gaya gravitasi normal, tekanan yang diberikannya di luar tetap tidak berubah. Mempertahankan medan magnet gaya gravitasi dilakukan oleh sumber daya. Mulai, kata Babata. Gerakan pertama, Luo Feng menggunakan seutas energi roh untuk mulai menggerakkan pecahan itu. Gerakan kedua, Luo Feng menggunakan lebih banyak energi roh untuk menggerakkan pecahan itu. Gerakan ketiga, gerakan keempat, pecahan bila itu mulai melayang ke atas. Gerakan ke-10, Luo Feng terus menggunakan lebih banyak energi roh. Sebelum ia dilantik ke dalam pelatihan planet Yunmo, ia dapat mengendalikan 18 benang energi roh, namun ia menggunakan 18 benang ini untuk mengendalikan 18 benda yang berdiri sendiri. Ia tidak memiliki cara untuk menyatukan 18 bentuk energi ini. Mereka bekerja secara terpisah. Menggabungkan mereka berarti mereka akan memengaruhi kekuatan serangan satu sama lain. Selain itu, cara awal Luo Feng menggunakan energi roh pada baju sirahnya lemah. Ini karena kontrol terperincinya lemah, sehingga baju sirahnya memiliki sedikit celah dan mudah ditembus. Sekarang semuanya benar-benar berbeda. Gerakan ke-19. Luo Feng meneriakkan gerakan terakhirnya. Wah, sekarang kau dapat mengendalikan 19 benang energi roh, menggabungkannya tanpa memengaruhi kekuatannya. Babata terkejut. Sebelumnya kau hanya dapat melakukan 18, kan? Aku sudah sedikit membaik. Luo Feng tertawa. Bagus sekali. Mari kita coba gaya gravitasi 2000 kali lipat, mengendalikan 19 benang energi roh dan menggabungkannya tanpa memengaruhi satu sama lain. Anda pasti telah membuat beberapa kemajuan pada tahap konsentrasi sisi kontrol. Babata memujinya, 8 langkah dasar yang tersisa dari kontrol, penyebaran, akut, keuletan, kelenturan, kekuatan, tarian, ilusi, harmoni. Karena Anda telah membuat beberapa kemajuan dalam langkah konsentrasi, mari kita mulai langkah akut. 5 bulan yang lalu, Luo Feng hanya bisa mengendalikan 18 benang energi roh. Setelah 5 bulan latihan keras, sekarang dia bisa mengendalikan 19 benang. Namun, dengan kemajuan yang sangat kecil di langkah pertama, kecakapan bertarungnya telah meningkat dengan peningkatan yang tak terhitung. Mengikuti tuntutan dari 9 langkah dari pengendalian, begitu dia membuat kemajuan di semua 9 langkah, energi rohnya dapat dibentuk menjadi panel besi. Dengan lebih banyak latihan, itu bisa dibentuk menjadi jarum untuk menusuk musuh. Biasanya, ketika energi roh memasuki tubuh, itu akan langsung meresap dan keluar, namun setelah 9 langkah, itu akan jauh lebih ringkas dan mematikan. Kemampuan menusuknya tidak ada bandingannya. Itu bisa digunakan sebagai senjata. Namun tanpa teknik yang tepat, akan sulit bagi satu orang untuk menirunya. Tahun 2060 tanggal 12 Januari. Sore, rumah Luo Feng, ruang pelatihan tingkat 2, di dalam ruang gravitasi. Di bawah cahaya kuning muda, seorang pemuda berpakaian baju besi merah darah duduk bersila, ada pecahan yang berputar dan menari di sekelilingnya. Tiba-tiba matanya terbuka, layar di sampingnya menampilkan 3.100 gram. Kebanyakan prajurit penjelajah bintang di bumi akan meledak saat mereka masuk. Wus! Tanpa suara atau jejak, baju besi merah darah itu langsung lenyap ke dalam kulitnya, memperlihatkan tubuh yang ganas. Dia berdiri. Dibandingkan dengan tahun lalu, tubuhnya sedikit lebih kurus, dia bahkan tampak beberapa sentimeter lebih pendek. Namun, hanya berdiri di sana, dia memancarkan kekuatan yang mirip dengan monster tingkat raja, kekuatan yang membuat orang gemetar. Latihan energi roh memang lebih sulit daripada pelatihan petarung. Aku baru saja melangkah ke penjelajah bintang tingkat 3. Luo Feng, berhentilah menjadi narsis. Pelatihan ini dianggap mudah pada awalnya,
itu hanya akan semakin sulit. Lihat Hong dan Dewa Petir, saat mereka tumbuh, itu semakin sulit. Kata Babata. Luo Feng tertawa. 4 bulan yang lalu, dia telah menembus level 3 Star Traveler petarung, namun baru hari ini dia menembus level 3 Star Traveler pembaca roh. Saat ini, bahkan dengan kemampuan bertarungku, aku bisa mengalahkan perwakilan ketiga. Luo Feng sangat percaya diri. Fondasinya tidak bisa lebih kokoh lagi. Sebagai seorang pembaca roh, dia jauh lebih kuat dari perwakilan keempat. Karena fondasinya kokoh, shuttlecock yang terbang tinggi dan bilah pemotong busur mudah dikendalikan, dan kartu truf Luo Feng, pecahan esensi tembaga bibrida dan tanaman merambat kontak awan yang terbangun, yang sebelumnya adalah baju besi merah darah, sekarang lebih berkembang dengan tanaman merambat. Luo Feng sekarang, baik secara internal maupun eksternal, dia telah berubah drastis. Dia sekarang layak menjadi murid planet Yunmo. Tiba-tiba, telepon di luar ruang gravitasi berdering. Luo Feng keluar dari ruang gravitasi, mengangkat telepon dan melihat layarnya, itu adalah Susin. Dengan Susin yang menjalankan bisnisnya sendiri dan basis operasinya berada di kota Yangzhou, keduanya sering menghabiskan waktu bersama. Halo, Luo Feng, aku hampir sampai. Aku baru saja membeli bahan-bahannya. Suara Susin terdengar. Orang tuaku sedang berlibur, aku juga sudah menyuruh pembantuku pulang. Bukankah kita sudah bilang akan makan di luar hari ini? Tanya Luo Feng. Aku baru saja belajar beberapa trik dari televisi. Aku akan memasak sendiri hari ini untukmu. Ini juga pertama kalinya aku memasak. Oh, aku sudah di distrik. Luo Feng berjalan menuju jendela dan melihat keluar. Di sanalah dia, sebuah mobil putih melengkung yang indah telah melaju di sekitar distrik. Dengan penglihatan Luo Feng, dia dapat dengan jelas melihat Susin mengenakan gaun katun putih tersenyum bahagia di kursi pengemudi. Susin sendiri yang memasak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, meskipun rasanya tidak enak, aku harus menghabiskannya. Aku bahkan harus memasang ekspresi gembira dan memujinya. Luo Feng bergegas masuk ke kamar mandi. Ia mandi dan membasuh tubuhnya dengan air hangat. Seketika setelah itu, hanya dengan satu pikiran, energi emas mengelilingi tubuhnya, menguapkan tetesan air. Ia bergegas berpakaian dan berlari turun ke bawah. Saat ini, Susin baru saja memarkir mobilnya dan berjalan masuk sambil membawa keranjang makanannya. Wow, Luo Feng membuka pintu. Kamu sudah membeli cukup banyak bahan. Luo Feng terkejut saat melihat keranjang itu. Kamu tinggal tunggu dan makan saja, kata Susin dengan percaya diri. Begitu ia meletakkan keranjang itu di dapur, ia mengeluarkan celemek dari tasnya dan memakainya. Kamu datang dengan persiapan. Luo Feng tertawa. Tentu saja. Susin langsung masuk ke dapur, menutup pintu di belakangnya, memulai pertarungannya dengan panci dan wajan. Luo Feng tertawa dan berjalan menuju sofa, menyalakan televisi. Sekarang liburan musim dingin, pacar adik laki-lakinya sedang berlibur dan keduanya sedang asyik jalan-jalan, menikmati waktu berdua mereka. Orang tuanya tiba-tiba memutuskan untuk pergi jalan-jalan juga. Tiba-tiba, yang tersisa hanya Luo Feng. Beruntung Susin datang secara teratur, mereka berdua punya waktu berdua. Setelah sekitar 40 menit, pintu dapur terbuka, aroma segar terpancar keluar, Luo Feng mencium baunya, wah, baunya enak sekali, aku penasaran bagaimana rasanya. Saatnya makan. Susin mengenakan sarung tangan saat dia mengeluarkan panci sup besar dan meletakkannya di atas meja makan. Luo Feng masuk untuk membantu menyiapkan mangkuk nasi dan hidangan lainnya. Selesai, Susin melepas sarung tangan, celemek, dan duduk di sampingnya. 3 hidangan dan 1 sup, Luo Feng, cobalah. Sambil berkata demikian, dia menatap Luo Feng dengan penuh harap, hampir seperti anak kecil yang telah selesai menulis esai pertamanya dan menunggu persetujuan. Biar aku cuci tanganku dulu. Luo Feng bangkit. Coba dulu. Susin menarik Luo Feng kembali, jelas terlihat sedikit tidak sabar saat dia menatapnya. Luo Feng tertawa, baiklah, aku akan mencoba kentang dengan daging. Dadu goreng ini terlebih dahulu. Ini kentang dengan daging suwir. Susin mengoreksi Luo Feng. Ini daging suwir. Luo Feng tampak terkejut melihat potongan daging di piring. Susin merasa malu saat dia berkata, aku tidak punya pengalaman, jadi irisan dagingku tidak cukup tipis. Aku hanya memotongnya sedikit lagi. Baiklah, asalkan rasanya enak. Luo Feng menahan tawanya,
Menggunakan sumpit, dia mengambil beberapa kentang bersama dengan beberapa daging dan memasukkannya ke dalam mulutnya dan mengunyahnya. Refleks terkondisinya untuk tersenyum sudah dipersiapkan dengan baik sebelumnya, karena ini adalah pertama kalinya pacarnya memasak, dia harus menyemangatinya tidak peduli seberapa buruk hasilnya. Tapi, ekspresinya membeku. Ada apa? Susin terkejut saat dia menatapnya. Oh, ternyata tidak buruk. Luo Feng berkata terkejut saat dia melihat daging cincang itu, mengambil sepotong lagi dan memakannya. Wah, ini benar-benar tidak buruk. Rasanya tidak jauh berbeda dengan restoran, sama sekali tidak. Siapapun yang mengatakan bahwa gadis tidak bisa memasak pada percobaan pertama jelas berbohong. Susin menatap Luo Feng sambil bergumam pada dirinya sendiri, apa yang kamu katakan? Tidak apa-apa, aku memujimu, kata Luo Feng. Tapi tentu saja, aku sudah mencobanya di dapur, rasanya lesat. Susin mengambil sepotong dan memakannya, harus kuakui aku memiliki bakat alami dalam memasak. Luo Feng sama sekali tidak berbohong, masakan Susin tidak buruk. Dia diam-diam menghela napas lega, dia beruntung perutnya tidak harus menderita. Luo Feng dan Susin mulai makan, mengobrol sambil makan. Susin berbicara terus terang tentang bisnisnya dan hal-hal lainnya. Luo Feng, jimat keselamatan pasangan yang kamu berikan kepadaku, aku selalu memakainya. Itu membuatku tetap segar. Susin mengangkat sebuah liontin pengaman dari lehernya. Liontin ini sebenarnya adalah liontin perak yang sangat istimewa yang memiliki ukiran unik di atasnya. Tentu saja itu sesuatu yang bagus, kau bahkan tidak bisa membelinya dengan uang. Luo Feng juga mengambil satu dari lehernya. Liontin-liontin ini sebenarnya adalah hadiah dari Babata untuk Luo Feng dan istrinya. Dengan masing-masing satu, mereka memiliki beberapa kemampuan perlindungan. Barang-barang dari reruntuhan arkeologi jelas merupakan barang yang bagus. Susin tertawa. Oh, liontin pengaman ini dibuat untuk pasangan yang sudah menikah. Luo Feng menatap Susin, dengan senyum aneh, dia berkata, Susin, kapan kita menikah? Orang tuaku menggangguku. Pernikahan, keluargaku juga menggangguku. Wajah mulus sempurna Susin mulai memerah, namun, tidak perlu terburu-buru untuk ini. Ya, tidak perlu terburu-buru. Luo Feng mengerti dan mengangguk, itu juga bagus, mari kita tunggu beberapa tahun. Kau, Susin menatapnya dengan mata terbelalak. Marah, haha, apakah kamu khawatir kamu akan tertinggal di rak? Luo Feng langsung tertawa, Susin bahkan lebih bingung. Ayolah, jangan marah, bagaimana kalau kita mendaftarkan pernikahan bulan ini? Kata Luo Feng. Itu terlalu cepat. Susin tampak gugup. Yang satu terlalu cepat, dan yang lainnya terlalu lama. Wanita, Luo Feng menghela napas panjang. Susin berkata dengan ketidakpuasan, aku hanya belum siap dan gugup. Melihat Susin yang biasanya tenang dan kalem membuat ulas seorang gadis kecil membuat Luo Feng merasakan kehangatan di hatinya. Memang, tahun ini hangat dan damai. Orang tuanya bahagia. Saudaranya juga telah membuka perusahaan investasi dan kemajuannya sendiri dalam pelatihan sangat fenomenal dan stabil. Dengan perkembangannya yang konstan, dan hubungannya dengan Susin yang terus tumbuh lebih kuat, mereka memang siap untuk berbicara tentang pernikahan. Sejak insiden di Pulau Berkabut, seluruh bumi telah damai. Selama setahun penuh, 5 negara, Hari Alliance, 2 dojo besar, mereka semua memiliki setidaknya 3 atau 4 kristal mulia dari insiden itu, yang beruntung mendapat 7 atau 8 dari mereka. Ini membantu beberapa kekuatan mendapatkan beberapa pejuang representatif lagi dalam tahun itu. 2059 tahun itu, adalah tahun di mana jumlah perwakilan di bumi telah meningkat paling banyak, total 30 dari mereka. Meskipun mereka kehilangan beberapa perwakilan selama insiden Pulau Berkabut. Namun, jumlah perwakilan di bumi telah mencapai 81 yang mengejutkan. Dengan manusia yang semakin kuat, berurusan dengan monster laut menjadi lebih mudah. Dengan negara-negara yang mengerahkan prajurit penjelajah bintang, tidak ada kekurangan pejuang. Tahun Masehi 2060 tanggal 13 Januari senja, Amerika Utara, New York. New York, selama Nirwana Agung, adalah pusat ekonomi bumi, dianggap sebagai ibu kota planet ini. Saat itu, pendahulu Hari Alliance, bersama dengan berbagai kelompok keuangan, keluarga semuanya ada di New York. Namun, nirwana besar terjadi dan karena New York paling dekat dengan Samudra Atlantik,
kota itu menjadi yang pertama diserang. Oleh karena itu, kota itu menjadi surga bagi para monster. Sama seperti Shanghai di Tiongkok yang terhubung langsung dengan Laut Cina Timur, demikian pula New York dengan Atlantik. Oleh karena itu, Amerika membangun sektor militer besar tidak jauh dari New York. Bahkan membangun pangkalan militer di New York untuk mencegah monster laut memasuki daratan. Sebuah pangkalan yang panjangnya melebihi 500 meter, seperti monster jahat yang telah menempati ruang di sungai itu sendiri. Di dalam pangkalan itu, sinar matahari terbenam bersinar masuk, di dalam bunker di bawah, 5 tentara Amerika duduk bersila di lantai berjudi. Hampir tidak ada pertempuran yang terjadi, dan ketika itu terjadi, ada banyak korban. Oleh karena itu ketika para prajurit berjudi, para petinggi tidak akan peduli. Ya Tuhan, kartu yang buruk. Seorang pria kulit hitam muda mengumpat sambil membuang kartunya. 10 sekop, 10 sekop, 10 sekop. Seorang pemuda kulit putih di sampingnya tidak bisa berhenti berteriak, mengambil kartu yang dibagikan kepadanya, membaliknya hanya untuk mengumpat. Sungguh sial, aku kalah lagi. Haha, aku menang lagi. Seorang pemuda berambut pirang ikal tertawa, melalui celah kecil bunker di dinding, dia mengirim ciuman terbang, oh patung Liberty yang cantik, teruslah menghujaniku dengan keberuntungan. Celah itu menghadap langsung ke arah patung Liberty, namun patung itu telah lama jatuh dan berubah menjadi reruntuhan. Omong kosong, patung Liberty telah jatuh, aku tidak percaya kau akan terus menang, lagi. Pemuda botak itu berteriak, wow, cepat kemari lihat, apa itu? Salah satu prajurit menunjuk melalui celah, yang lain segera berlari untuk melihat. Ya Tuhan, itu monster tingkat kaisar. Alarm yang menusuk telinga berbunyi, terdengar di seluruh pangkalan. Pangkalan yang tenang dan santai segera menjadi sibuk dan tegang, prajurit yang tak terhitung jumlahnya mulai mengambil posisi dan bersiap untuk bertempur. Dengan sinar matahari terbenam yang bersinar, di depan pangkalan militer yang sangat besar, seekor monster besar telah muncul. Tubuh monster ini panjangnya sekitar 180 meter, struktur tubuhnya mirip dengan monster tipe singa, tubuhnya ditutupi sisik hitam yang sebesar rumah, semuanya tampak menakutkan. Bahkan memiliki lebar sayap 200 meter yang ditutupi sisik hitam, mereka tampak seperti terbuat dari baja. Tanduk di kepalanya tampak ingin menembus langit. Tanduk hitamnya yang unik dibalut oleh pola emas, pola-pola rumitnya menyebar ke lehernya, di seluruh punggungnya dan bahkan ke ekornya. Rasanya seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi campuran emas dan hitam. Yang paling mengerikan adalah pupil emas gelap itu. Sepasang pupil emas gelap, hampir seperti mata dewa, menjaga pandangannya pada puluhan ribu makhluk di bawahnya. Sepasang pupil menyembunyikan kejahatan. Dingin sekali, brutal, ini dia, keberadaan yang belum pernah muncul di bumi sebelumnya. Monster tingkat kaisar di udara, sedang mencari kematian. Gunakan meriam laser untuk menembaknya jatuh. Pasti akan mati. Sementara banyak prajurit pangkalan terkejut dan takut, mereka masih sangat percaya diri dengan meriam laser mereka, senjata terhebat manusia. Wosh, wosh, wosh. 3 sinar putih dengan kecepatan yang menakutkan menyerang sisik monster hitam dan emas secara langsung. Sinar itu menghilang, sisik tidak rusak. Suara dengungan rendah. Seolah-olah raungan dewa memenuhi mana-mana, seluruh populasi monster New York yang hancur menundukkan kepala karena takut, itu adalah penindasan pada tingkat spiritual. Semua prajurit di pangkalan tidak merasakan apapun kecuali ketakutan yang luar biasa. Para jenderal yang bertugas hanya bisa menatap sosok monster yang memenuhi lebih dari setengah layar dengan ketakutan. Makhluk apa itu? Bahkan meriam laser yang kuat tidak dapat melukainya sedikitpun. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya, melolong, gemuruh. Bumi menjadi gelap, dalam sekejap, ruang di sekitar mulut makhluk itu telah melengkung, seluruh pangkalan benar-benar terangkat dari tanah dan terbang menuju mulutnya. Saat makhluk itu terbang mendekat, ia menjadi semakin kecil. Pangkalan itu, yang awalnya lebih besar dari seluruh tubuh makhluk itu sebenarnya telah menyusut hingga tidak lebih dari 5 meter panjangnya. Para prajurit yang tidak lebih dari semut bagi makhluk itu semuanya ketakutan. Teriakan dan jeritan ketakutan memenuhi udara. Makhluk itu menelan pangkalan itu dalam satu tegukan sebelum menutup mulutnya. Seluruh pangkalan itu hilang. Ya Tuhan, di gedung pencakar langit yang hancur di kejauhan tempat laser ditembakkan, para prajurit semuanya pucat, hampir seperti mereka telah melihat hantu, gemuruh.
Dua makhluk laut besar lainnya muncul. Jika Luo Feng atau Hong dan yang lainnya telah melihat ini, mereka pasti mengenali kedua makhluk ini adalah dua monster Kaisar Agung lainnya. Air mulai mendidih saat monster laut lainnya yang tak terhitung jumlahnya muncul ke permukaan. Mereka semua tampak seolah-olah telah melihat dewa mereka dalam makhluk misterius itu. Melolong, makhluk itu mengangkat kepalanya dan meraung, tanduknya menembus langit. Seolah-olah mengumumkan, ia telah datang. Setelah mendengar raungan seperti deklarasi dari makhluk misterius itu, dua monster Kaisar Agung di belakang, satu adalah monster besar berbentuk gurita yang menutupi daratan dan langit, menelan seluruh pulau, yang lainnya adalah sesuatu dari legenda Tiongkok, seekor naga yang panjangnya berkelok-kelok lebih dari 1000 meter, kecuali tubuhnya yang terus-menerus berkedip dengan listrik dan energi. Kedua Kaisar Agung itu juga mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi. Gemuruh, raungan itu menyebar ke segala arah. Raungan dan suara yang tak terhitung jumlahnya mulai datang dari air di bawah, di mana makhluk air yang tak terhitung jumlahnya mulai dengan cepat mengikuti arus dan menyerang ke wilayah daratan manusia. ***** Tiongkok, Kota Markas Jiangnan, Kota Yangzhou, Rumah Luo Feng. Saat ini pukul 8 malam. Di sofa di ruang tamu, Luo Feng duduk bersama Susin, menonton televisi sambil makan buah-buahan dan makanan ringan. Hari ini salah satu bawahanku berlari untuk mengadu pada seseorang. Meskipun aku tidak terlalu menyukai laporan ini, manajer perusahaan kami, Lee, benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan umum. Apakah dia harus begitu narsis dan sombong? Itu membuatku dalam posisi sulit. Susin mengobrol dengan Luo Feng sambil menonton televisi. Pecat saja dia, Luo Feng berkata terus terang. Menjalankan perusahaan tidak semudah itu. Aku tidak bisa memecat seseorang begitu saja. Susin berkata, keterampilan dan keahlian manajer Lee masih lumayan, aku akan bicara dengannya saat aku kembali. Oh, aku tidak tahu apa-apa. Luo Feng dengan santai berkata, benar, orang tuaku akan kembali besok. Apa? Susin terkejut, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Santai saja, kau bisa tinggal di sini saja. Luo Feng menoleh untuk menatapnya, berkata, lagi pula kau sudah menjadi milikku, apa yang perlu kau malukan? Apa maksudmu aku milikmu? Susin menatapnya tajam dengan mata terbelalak. Luo Feng langsung tertawa terbahak-bahak. Kau, Susin langsung mengacungkan cakarnya dan bersiap untuk memukulnya. Tunggu, telepon. Luo Feng berteriak, jangan berbohong padaku. Susin berkata, tidak percaya. Benar-benar ada panggilan. Luo Feng mengangkat telepon dan menjawabnya. Apa kabar, Luo Feng? Sebuah suara berat terdengar. Oh, Mo Henderson. Luo Feng tersenyum, apa kau butuh sesuatu dariku? Kaisar S. Mo Henderson. Susin menutup mulutnya karena terkejut, dia tidak berani mengeluarkan suara atau mengganggu pembicaraannya dengan cara apapun. Sejak insiden di Pulau Berkabut, Kaisar S ini dan Luo Feng memiliki sedikit dendam, keduanya tidak pernah berhubungan sejak saat itu. Luo Feng tidak akan pernah mengira bahwa orang terkuat nomor satu dan perwakilan ketiga di Amerika, Kaisar S. Mo Henderson, akan secara pribadi menelepon untuk mencari, ini masalah yang sangat penting, ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia. Kalian harus bergegas ke Istana Dewa Perang, semua perwakilan, para ketua, pejabat pemerintah, dan para petinggi akan hadir di sana. Kata Mo Henderson, apa yang terjadi? Kata Luo Feng terkejut, bumi dan kelangsungan hidup manusia. Tidak ada waktu untuk menjelaskan secara rinci, saya masih harus memberitahu orang-orang. Cepatlah ke Istana Dewa Perang. Saat dia selesai, Mo Henderson menutup telepon. Memang, bagi pemerintah Amerika untuk menyampaikan berita kepada seseorang yang sepenting dan berstatus seperti Luo Feng, mereka tidak bisa begitu saja memilih pekerja acak untuk dihubungi, jangan sampai Luo Feng mengabaikannya begitu saja. Namun, seseorang seperti Mo Henderson yang menyampaikan berita memiliki kredibilitas yang jauh lebih tinggi. Ada keheningan di ruang tamu. Luo Feng mengangkat alisnya. Luo Feng, apa yang terjadi? Kata Susin khawatir. Tidak tahu, saya akan memasuki ruang virtual untuk melihatnya. Aku akan memberitahumu saat aku kembali. Setelah memberitahunya, Luo Feng langsung pergi ke lantai 2 dan masuk ke ruang gravitasi. Menutup pintu ruang gravitasi di belakangnya. Dalam kondisi normal, ruangan itu hanya mempertahankan 1x gravitasi bumi. Luo Feng duduk bersila.
Babata, bantu aku terhubung langsung ke ruang virtual Istana Dewa Perang. Luo Feng mengarahkan pikirannya langsung ke ruang manset pergelangan tangannya, berbicara dengan Babata. Tidak masalah. Babata tertawa, yang mengenakan celana dalam, berbaring di kursi goyang, dan dipijat dengan nyaman oleh seorang pelayan di dalam ruang manset pergelangan tangan. Wus, ruangan yang sangat besar, ini adalah pertama kalinya Luo Feng memasuki ruangan tempat para dewa perang tinggal. Dia memasuki ruangan itu dengan mengenakan jubah Cina emas lengkap. Perwakilan Luo, silakan langsung menuju ruang pertemuan lantai atas. Suara otomatis terdengar di ruangan itu. Ruang pertemuan lantai atas. Luo Feng terkejut. Itu adalah ruang pertemuan terbesar para dewa perang, biasanya sebagian besar pertemuan diadakan di sana. Kali ini pertemuan diadakan di sana, jelas itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Luo Feng segera meninggalkan ruangan dan menuju ke atas. Menaiki tangga yang berkelok-kelok, Luo Feng bertemu dengan dua perwakilan lainnya, bersama dengan beberapa dewa perang berjubah putih. Luo Feng mulai mengobrol dengan kedua perwakilan itu dan jelas, bahwa kedua perwakilan ini juga tidak yakin dengan apa yang sedang terjadi, hanya saja pihak Amerika dan segera memberitahu semua orang untuk memasuki ruang virtual. Di ruang pertemuan lantai atas para dewa perang, sudah lebih dari 50 perwakilan yang mengenakan jubah emas muncul, bersama dengan para dewa perang berjubah putih. Banyak yang berpakaian putih tidak hanya terdiri dari para dewa perang, tetapi juga para petinggi dan pemimpin dari 5 negara besar. Para pemimpin itu mungkin presiden atau wakil presiden, tetapi kekuatan tempur mereka tidak semuanya setingkat dewa perang. Biasanya, mereka tidak memiliki wewenang untuk masuk, tetapi hari ini, mereka memiliki izin khusus. Luo Feng, Jia Yi. Luo Feng berjalan untuk menjabat tangan Jia Yi. Apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Saya rasa sesuatu yang besar telah terjadi di Amerika, saya tidak begitu yakin dengan rinciannya. Jia Yi menggelengkan kepalanya, namun menurut percakapan singkat kita dengan Presiden Amerika, situasinya sangat serius. Sesuatu yang sangat buruk, namun, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjelaskan semuanya secara terperinci. Mereka harus bergegas memberitahu semua negara dan pihak lain. Sangat buruk, hati Luo Feng mencelos. Ayo pergi, kamu masih belum bertemu dengan sejumlah pemimpin Tiongkok kita, pergilah berkenalan dengan mereka. Jia Yi menarik Luo Feng untuk bertemu dengan beberapa pemimpin. Jumlah orang di ruang pertemuan terus bertambah. Suasana di ruangan itu tegang, sebelum 5 menit berlalu, semua perwakilan, pemimpin dari 5 negara besar, Ketua Hari Alliance, dan orang-orang semuanya telah tiba. Dapat dikatakan bahwa, dalam rentang waktu yang singkat itu, semua kekuatan, pemimpin, dan pemerintah bumi semuanya telah berkumpul di satu tempat itu. Perwakilan pertama ada di sini. Presiden Amerika juga ada di sini. Luo Feng menoleh, Hong, Dewa Petir bersama dengan Mo Henderson dan yang lainnya telah tiba bersama-sama, di antara mereka ada Presiden. Ruang rapat tiba-tiba menjadi sunyi. Presiden berjalan langsung ke podium. Rekan-rekan pemimpin, perwakilan, ketua. Presiden berkulit hitam itu memiliki ekspresi gelisah dan merendahkan suaranya saat berbicara. Saat ini semua kekuatan dunia berkumpul di sini, ini seharusnya menjadi pertemuan yang menggembirakan. Namun, saya harus dengan sedih memberitahu semua orang, malapetaka dan akhir sudah di depan kita. Ekspresi semua orang berubah. Presiden suatu negara, tidak mungkin berbohong di depan semua orang. Saya tidak dapat menjelaskannya sepenuhnya, tolong semuanya, lihat rekaman ini. Presiden berkulit hitam itu berkata dengan serius. Wus, sebuah layar besar muncul di depan ruang rapat, mulai memutar video. Pada awalnya, matahari terbenam, sebuah pangkalan militer berdiri dengan damai di sungai. Itu distrik di New York dari periode Nirvana Agung. Jia Yi berkata dengan lembut. Apa yang sebenarnya terjadi? Alis Luo Feng terangkat saat dia melihat ke layar. Adegan itu tenang, sampai tiba-tiba, sebuah siluet besar muncul dari bawah air. Kecepatannya mengerikan dan cepat sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Orang hanya bisa melihat siluet hitam yang muncul dan melayang di depan pangkalan. Ini adalah makhluk misterius yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Cakar yang kuat, sayap besar yang ditutupi sisik, ekor yang kuat dan tanduk yang menembus langit. Ditambah mata emas yang dingin tanpa ekspresi itu. Ini adalah makhluk besar yang panjangnya melebihi 180 meter. Makhluk macam apa ini?
tidak pernah terlihat. Sebelumnya, melihat panjangnya, itu seharusnya setingkat kaisar. Monster tingkat kaisar muncul di depan pangkalan militer, apakah dia mencari kematian? Meriam laser akan langsung membunuhnya. Para perwakilan bersama dengan beberapa pemimpin negara telah memulai diskusi ringan, semua orang masih terpaku pada pemandangan itu, menunggu untuk melihat bagaimana hal itu akan terungkap. Pada saat yang sama, semua orang yang menonton layar dan makhluk itu semuanya memiliki rasa takut yang tak terlukiskan, namun, besarnya berbeda antara yang kuat dan yang lemah. Hong dan Luo Feng tidak merasa terlalu takut. Hal ini membuat Hong, Dewa Petir, Luo Feng dan beberapa petarung kuat lainnya sangat curiga. Pada level mereka, seharusnya tidak ada apapun di bumi yang dapat membuat mereka merasa takut. Di layar, 3 sinar laser yang menyilaukan mengenai makhluk itu secara langsung, semua orang menahan napas saat mereka menonton. Lampu-lampu itu menghilang. Apa? Sisik-sisiknya tidak rusak. Itu tidak mungkin. Bahkan monster Kaisar Agung mungkin dapat bertahan melawan laser terkuat, tetapi tidak akan lolos tanpa cedera. Ruang pertemuan itu meledak dalam kebisingan, bahkan para prajurit yang lebih tenang, termasuk Hong, Dewa Petir, dan Luo Feng segera mengubah ekspresi mereka. Di bawah kekuatan sinar laser, monster Kaisar Agung, Hong maupun Luo Feng tidak akan dapat lolos tanpa cedera. Semuanya, saya dapat menjamin bahwa ketiga sinar laser itu memiliki kekuatan 100%. Presiden berkulit hitam itu berkata dengan serius, silakan terus menonton. Diam, semua orang terus menonton. Di layar, makhluk misterius itu membuka mulutnya, membengkokkan ruang di sekitarnya, ini jelas bahkan dengan mata telanjang. Pangkalan itu, yang jauh lebih besar dari makhluk itu sebenarnya telah melayang ke atas. Itu bahkan semakin mengecil saat terbang menuju mulut makhluk itu, sampai-sampai menyusut hingga tidak lebih dari 5 meter lebarnya sebelum ditelan. Ya Tuhan, itu tidak mungkin. Ya Tuhan, tidak peduli seberapa tenang para pemimpin, atau para prajurit, semua orang tercengang. Pemandangan ini telah benar-benar hancur pemahaman manusia dan fisika, itu adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh sains sama sekali. Untuk pangkalan yang panjangnya melebihi 500 meter untuk terbang dan menyusut. Bagaimana ini mungkin? Untuk benar-benar memakan pangkalan, semua dari 50.000 prajurit pangkalan itu semuanya dimakan, tidak ada yang selamat. Presiden berkulit hitam itu berkata dengan serius. Namun, dia menarik napas dalam-dalam, ini baru permulaan. Dia menunjuk ke arah layar di mana makhluk misterius itu melolong, dengan makhluk ini sebagai pemimpin, 2 kaisar agung lainnya dan monster laut yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua mengikuti perintahnya dan mulai menyerang ke dalam. Mengatakan itu, monster laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar dengan gila-gilaan bergegas menyusuri sungai menuju daratan. Di layar, pemandangan berubah, itu adalah benua Amerika Utara. Makhluk misterius itu benar-benar telah menelan pangkalan lainnya. Tidak ada cara untuk melawan. Tidak peduli seberapa kuat markasnya, atau seberapa beraninya para prajuritnya, seberapa kuat para pejuangnya, semuanya akan ditelan dalam satu tegukan. Ini mimpi buruk, malapetaka, kiamat. Presiden berkulit hitam itu melihat ke arah semua orang di ruang rapat, semua orang terdiam, tidak ada seorang pun yang bersuara, monster laut itu terus bergerak dan maju, dengan makhluk misterius itu sebagai pemimpinnya, kita tidak punya cara untuk bertahan. Semuanya, apa yang harus kita lakukan? Presiden berkulit hitam itu dengan cemas melihat sekeliling ruang rapat, ekspresi semua orang serius. Presiden melanjutkan dengan khawatir, saat ini, jumlah korban tewas telah mencapai 210.800, ini berarti lebih dari 21.100.000 pemberitahuan kematian. Matanya mulai berkaca-kaca, hati semua orang mencelos saat mendengar ini. Mereka telah kehilangan begitu banyak nyawa. Luo Feng menyaksikan makhluk misterius itu di layar, makhluk itu membunuh dan memakan orang Amerika, meskipun menyakitkan untuk ditonton dan dia mengasihani mereka, perasaannya tidak terlalu kuat. Sebaliknya, apa yang dia rasakan lebih merupakan perasaan yang menindas. Jika hari ini Amerika, bagaimana dengan besok? Jika itu adalah orang-orang senegaranya sendiri di Tiongkok yang dimakan dalam jumlah puluhan ribu, begitu banyak dari mereka yang sekarat. Dia tidak dapat membayangkan kejadian seperti itu terjadi. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi. Luo Feng mengepalkan tangannya erat-erat. Dari mana makhluk ini muncul? Tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya. 4 cakar, bersayap, bersisik menutupi sayapnya.
Bagaimana dia bisa menelan satu pangkalan dalam sekali teguk? Monster apa ini? Terjadi diskusi ringan di ruang rapat, para pemimpin, ketua, dan perwakilan berbagai negara semuanya menunjukkan ekspresi sulit dan khawatir. Menghadapi makhluk tak dikenal yang muncul entah dari mana, binatang buas yang menakutkan, semua orang menjadi bingung dan bingung. Bahkan Hong, Dewa Petir tampak serius, mereka jelas mampu memimpin dua monster Kaisar Agung dan tidak terluka oleh sinar laser terkuat. Kekuatan makhluk ini jauh melampaui mereka. Aku tahu, aku tahu. Tiba-tiba, suara berbahasa Inggris bergema, telinga Luo Feng secara otomatis mengaktifkan fasilitas penerjemahan ruang virtual. Apa yang kamu tahu? Luo Feng menoleh, semua orang di ruangan itu menoleh, seorang lelaki tua dengan rambut putih penuh berteriak, semua orang menoleh, lelaki tua itu berkata, saya Klaus, dari Hari Alliance, saya bertanggung jawab atas penelitian dan dokumentasi reruntuhan arkeologi. Apa yang kamu tahu? Hong, berpakaian hitam, bertanya padanya. Semua orang di ruang rapat menoleh padanya. Lelaki tua dengan rambut putih penuh itu membungkuk sedikit sebelum menegakkan tubuh, salam ketua, perwakilan, semua orang tahu, untuk mencapai level perwakilan sebenarnya adalah melangkah ke penjelajah bintang level 1. Sebagian besar perwakilan tetap diam. Namun, beberapa pemimpin negara bersama dengan beberapa lusin dewa perang dalam pertemuan ini terkejut. Diam, Hong berkata dengan serius. Diam, Klaus berambut putih melanjutkan, mengikuti catatan dan data peradaban kuno, begitu seorang penjelajah bintang mencapai level 9, untuk maju lebih jauh berarti mencapai level bintang. Di atas itu terletak level alam semesta. Dan dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk melahirkan petarung level alam semesta. Namun di alam semesta yang luas, ada beberapa monster yang sangat unik, monster luar angkasa. Hong, bersama dengan Dewa Petir dan yang lainnya terkejut, mereka jelas tidak tahu tentang monster luar angkasa sebelumnya. Monster luar angkasa, jumlahnya sangat sedikit, siapapun dari mereka yang tumbuh dewasa dapat dengan mudah mencapai level alam semesta. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Mata Klaus berbinar, dia menunjuk ke arah makhluk misterius di layar. Makhluk misterius ini, mungkin monster luar angkasa, tipe monster luar angkasa yang menelan. Tipe menelan, adalah tipe yang sangat kuat di antara monster luar angkasa. Untuk dapat menelan pangkalan berarti ia memiliki beberapa kemampuan melahap khusus. Di alam semesta, hanya tipe monster luar angkasa tertentu yang memiliki kemampuan semacam ini. Jadi saya berasumsi bahwa ini adalah monster luar angkasa tipe menelan. Klaus berkata dengan percaya diri. Ada keheningan sejenak di ruangan itu sebelum suara itu meledak. Apa level alam semesta? Apa level bintang dan alam semesta? Binatang, angkasa, dibutuhkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya untuk seorang petarung level alam semesta. Apakah itu berarti ada kehidupan cerdas dari planet lain? Ruang pertemuan itu kacau balau. Sementara berita orang tua ini sangat mengejutkan, dengan berbagai penemuan kekuatan bumi tentang peradaban dan reruntuhan kuno, banyak kekuatan di bumi benar-benar tahu tentang alam semesta dan pengetahuan dasarnya. Orang-orang seperti Hong, Dewa Petir sangat akrab dengan tanaman merambat kontak awan dan informasinya, beberapa negara bahkan tahu tentang kristal muya. Dengan mengatakan itu, Hong dan Dewa Petir merasakan lebih banyak tekanan untuk mendorong ke level bintang. Jelas, level atas umat manusia tidak akan sebodoh itu. Hanya saja, berita itu terlalu mengejutkan untuk dirilis ke publik. Biasanya, orang-orang yang menjadi perwakilan dan mencapai eselon atas negara-negara hanya akan dianggap layak menerima informasi tersebut. Akan tetapi, jelas bahwa banyak orang di ruang rapat tidak tahu tentang hal-hal ini. Diam, Hong angkat bicara. Seketika ruang rapat menjadi sunyi, para elit di seluruh dunia menoleh untuk melihatnya. Apa yang dia katakan sebelumnya tidak salah. Hong berkata dengan serius, untuk menjadi perwakilan berarti melangkah ke penjelajah bintang level 1. Dan totalnya ada 9 level. Di atasnya adalah level bintang dan di atasnya lagi adalah level semesta. Prajurit level semesta sangat kuat, mereka dapat dengan mudah menghancurkan sebuah planet. Aku tidak akan menyebutkan lebih banyak tentang hal lain. Suara Hong sedingin es, yang kutahu adalah makhluk misterius ini, yang sebenarnya adalah binatang buas luar angkasa, adalah malapetaka yang sulit disingkirkan. Kita semua perlu bekerja sama untuk memikirkan jalan keluar dari kesulitan ini. Klaus, bisakah kau mengirimkan semua informasi tentang monster luar angkasa di sini?
Klaus membeku, dia menatap Isadora, ketua Hari Alliance di belakangnya dan melihatnya mengangguk. Baiklah, Klaus mengangguk. Oh, bisakah kau memberitahuku, seberapa kuat monster luar angkasa ini? Apakah berada di level alam semesta? Hong berkata dengan serius. Jika itu adalah eksistensi level alam semesta, maka tidak perlu ada perlawanan, karena tidak ada kekuatan sama sekali untuk melakukannya. Satu-satunya cara adalah mengatur prosedur evakuasi, demi kelangsungan hidup umat manusia dan generasi mendatang. Tidak, itu jelas bukan level alam semesta. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya. Menurut perhitunganku dan dari apa yang ku ketahui, monster luar angkasa level alam semesta setidaknya harus memiliki panjang sekitar beberapa ribu meter, beberapa bahkan lebih gila, beberapa puluh ribu meter panjangnya. Monster pemakan ini, totalnya hanya 180 meter. Menurut perhitunganku, itu mungkin penjelajah bintang 8 atau 9, mungkin level bintang. Hong dan Dewa Petir saling memandang, ini adalah kesulitan yang mungkin bisa dilawan oleh manusia. Luo Feng melihat makhluk misterius di layar. Sebenarnya mudah ditebak, monster Kaisar Agung adalah penjelajah bintang level 6, makhluk khusus ini jauh lebih kuat. Oleh karena itu, penjelajah bintang level 8 atau 9 atau bahkan level bintang mungkin saja ada. Jika itu di level bintang maka itu akan merepotkan. Luo Feng mengerutkan alisnya. Silakan duduk semuanya. Perwakilan ketiga Mo Henderson berteriak, mari kita semua pikirkan bersama solusinya. Bagaimana kita bisa mengatasi ini? Mari kita sebut saja untuk sementara ini monster menelan. Bagaimana kita menghadapinya? Tidak membunuhnya berarti lebih banyak orang akan mati. Di ruang rapat, semua orang duduk dan memulai diskusi mereka. Bahkan dengan diskusi tersebut, kebenarannya adalah tangan manusia terikat. Senjata terkuat yang mereka miliki sebelumnya, meriam laser, dengan efisiensi dan kekuatannya yang tertinggi bahkan tidak meninggalkan bekas pada sisik monster pemakan itu, apalagi yang bisa mereka lakukan. Hanya ada satu cara yang tersisa. Hulu ledak nuklir. Hulu ledak nuklir jelas memiliki kekuatan yang mengerikan, namun itu membutuhkan target untuk dipukul langsung di bagian tengah agar kerusakannya menjadi tertinggi. Selain itu, radiasi yang dihasilkan dari ledakan biasanya menciptakan lebih banyak mutasi makhluk. Dalam keadaan normal, manusia tidak akan pernah menggunakan hulu ledak nuklir. Keuntungan tidak membenarkan kerugian, namun kali ini, tidak ada pilihan, manusia tidak memiliki kartu truf yang lebih kuat. Menggunakan hulu ledak nuklir, seberapa besar hasilnya? 50 megaton, atau lebih. Apakah ada jaminan? Para elit dunia semua berdiskusi dengan cemas. Kecepatan. Pada awal rekaman, ketika terbang keluar dari air, seberapa cepatnya? Seseorang langsung berteriak, kecepatannya dihitung dengan cepat. Ketika monster pemakan itu pertama kali menampakkan diri, kecepatannya adalah 13.082 meter per detik. Selanjutnya, menurut catatan satelit, ada kejadian ketika kecepatannya bahkan lebih cepat, 14.899 meter per detik. Seorang pekerja dari pihak Amerika mengirim pesan melalui internet ke ruang pertemuan ruang virtual. Secepat itu, Hong, ekspresi Dewa Petir berubah. Kecepatan mereka jauh lebih lambat daripada makhluk ini. Ekspresi Luo Feng juga tidak terlihat bagus. Sekarang setelah dia menjadi pembaca roh level 3, bahkan dengan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi, kecepatan maksimalnya hanya sedikit lebih dari 5.000 meter per detik. Ini bergantung pada kekuatan pembaca rohnya dan pesawat ulang-alik yang terbang tinggi. Luo Feng memperkirakan, kecepatan terbang di udara, sebagai seorang petarung, bahkan Dewa Petir tidak lebih cepat dari dirinya sendiri. Namun kecepatan antara dia dan monster pemakan itu terlalu berbeda. Babata, Babata, pikiran Luo Feng berteriak, untuk apa kau membutuhkanku? Aku sedang tidur. Pikiran Babata mencapai Luo Feng. Di dalam ruang virtual, Ai dapat masuk, bagaimanapun juga itu adalah ruang yang dibangun oleh Ai. Dan Babata berada di atas Ai yang membangun istana Dewa Perang, jauh lebih kuat. Itulah sebabnya dia dapat memasuki ruang tanpa Ai istana Dewa Perang menyadarinya. Katakan padaku, makhluk di layar itu, apa sebenarnya itu dan apakah ada cara untuk membunuhnya? Kata Luo Feng, hanya Babata yang bisa membantu sekarang. Pengetahuan dan pengalamannya tentang alam semesta jauh lebih luas daripada bumi dan manusia. Oh, biarkan iblis Babata melihatnya, kata Babata dengan percaya diri. Luo Feng menunggu dengan tenang. Ya ampun,
Babata berteriak kaget, aku melihat hantu, di mana kamu mendapatkan rekaman ini, bagaimana kamu mendapatkan rekaman ini? Rekaman apa? Ini bumi. Saat ini makhluk misterius ini ada di bumi menghancurkan dan membantai. Kata Luo Feng, di bumi, kamu mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini ada di bumi. Kata Babata tidak percaya. Benar, saat ini ia berada di benua Amerika Utara. Luo Feng berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Dalam 60 juta tahun kehidupan sang guru, telah berkelana ke galaksi yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya bertemu dengan 3 binatang buas luar angkasa, dan tidak satu pun dari mereka memiliki garis keturunan tingkat tinggi. Babata tidak dapat mempercayainya, dan seekor binatang bertanduk emas benar-benar muncul di bumi. Luo Feng tidak puas, Babata, jelaskan dirimu. Ingat apa yang kukatakan sebelumnya. Di alam semesta, binatang buas luar angkasa benar-benar kuat, dan di antara binatang buas luar angkasa ada berbagai garis keturunan, 3 jenis khususnya, salah satunya adalah yang terkuat, yang ketika mencapai kedewasaan menjadi penguasa sektor. Ini adalah garis keturunan terkuat di alam semesta, yang kuperkenalkan yang memakan galaksi Bima Sakti, binatang buas bintang yang menyala. Dan apa yang kau lihat di sini adalah binatang buas luar angkasa yang mirip dan berada di puncak garis keturunan, binatang bertanduk emas, bahkan lebih ganas daripada binatang bintang yang menyala, reputasinya bahkan lebih besar. Begitu tumbuh dewasa, ia akan menjadi penguasa sektor. Binatang bertanduk emas dan binatang bintang yang menyala ini semuanya termasuk jenis binatang ruang angkasa yang menelan, namun binatang bintang yang menyala berbasis api, dan binatang bertanduk emas berbasis logam, itu adalah jenis yang terkuat, bahkan lebih kuat daripada garis keturunan manusia yang terkuat. Binatang bertanduk emas itu ganas dan brutal, kekuatan serangnya sangat kuat. Babata mendesah, sudah berakhir, sekarang ia ada di bumi. Bumi sudah tamat, tidak ada harapan, sudah berakhir.